Halo marketer, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Sigit dalam acara Trending Trend and Marketing. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber di Marketis TV Studio, yakni Bapak Reza Yogaswara selaku Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan Riset Pemasaran Indonesia atau PERPI. Halo, selamat sore Mas Reza. Sore Mas Sigit. Terima kasih sudah join di acara Trending kali ini. Makasih juga udah diundang. Oke, ngomong-ngomong hari ini sedang sibuk apa belakangan ini? After pandemi ini kesibukannya luar biasa karena kita terus bergerak ke sana kemari lah ya. Jadi memang kita coba mencari solusi, mencari cara, mencari ide-ide baru gitu ya untuk terus mengeksiskan industri marketing research di Indonesia untuk ngebantuin klien juga gitu ya. Oke, makasih Mas Reza. Ya. Marketeers, kali ini kita akan mengangkat tema perkembangan riset dan juga inovasi-inovasi yang ada di dalamnya dan seperti apa perkembangan dan juga iklim dari riset di Indonesia. Kita langsung tanyakan ke Mas Reza. Siap. Mas Reza, sebelum kita masuk lebih dalam, Boleh. seperti apa sih lanskap riset di tanah air kita saat ini ya? Apa yang mungkin sudah berubah nih kalau dibandingkan mungkin 2 sampai 5 tahun yang lalu, dan apa yang saat ini masih menjadi challenge dari para pengelola lembaga riset? Baik. Industri riset ini kan sebenarnya pondasinya ada 2 ya. Oke. Ya, metodologi ini kan ada kuantitatif, ada kualitatif. Dan riset ini yang aktivitas yang dilakukan adalah mencari data, jadi data capturing ya, data collecting, kemudian kita proses, kita analisa, kemudian kita simpulkan ya, kasih rekomendasi. Nah, ini adalah aktivitas utama. Oke. Nah, seiring perjalanan waktu tentu klien berharap semakin tinggi. Nah, berharap semakin cepat, semakin akurat, malah kadang-kadang berharap semakin murah. Okay, nah, ini yang menjadi tantangan kita gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi 5 tahun terakhir, mungkin 3 tahun sebelum pandemi ini berjalan seperti biasa. Nah, begitu pandemi ini luar biasa, Mas. Jadi kita dihantam, dipaksa lebih cepat gitu ya. Gimana caranya dengan keterbatasan mobilitas, keterbatasan kita berinteraksi gitu kan, waktu itu kita social distancing ya. Itu kita tetap harus bisa mengeluarkan satu insight yang berguna untuk klien. Nah, ini memang luar biasa. Jadi di tahun pertama pandemi kita menghadapi negatif, tahun keduanya dengan segala daya upaya anggota PERPI bisa terus tumbuh. Meskipun ada juga perusahaan yang tutup, tapi itu minor, in overall kita tetap tumbuh. Jadi itu mungkin yang terjadi sih 5 tahun terakhir. Oke. Terus ini Mas, tren yang terjadi selama pandemi ya, itu kan akselerasi daripada digitalisasi ya. Betul. Perusahaan harus mungkin sebelum pandemi sudah melakukan program digitalisasi, tapi ketika pandemi justru semakin terpacu dan terakselerasi. Betul. Nah, di riset sendiri seperti apa Mas? Dalam arti digitalisasi di dunia riset ini, ya? akhirnya seperti apa, sejauh mana sekarang progresnya? Ya. Tadi aku sempat cerita ya Mas ya, ada data collecting, kemudian ada data processing, ada analisis. Nah, di data capturing ini perkembangan digital membuat proses yang selama ini kita lakukan secara konvensional dengan face to face, jadi manusia ketemu manusia, ini mulai tergantikan oleh online survei, oleh apps, oleh teknologi, itu baru capturing. Kemudian yang kedua untuk proses dan analisa, ini dengan perkembangan AI, ini juga mulai bisa menggantikan human. Meskipun masih ada tantangan yang belum bisa dipecahkan oleh teknologi. Kalau kuantitatif mungkin bisa, tapi kualitatif ini masih penuh tantangan. Kualitatif itu kita harus menangkap ekspresi, kita harus melihat sesuatu dan merasakan sesuatu yang tidak terucap gitu ya. Jadi misalkan kita bertanya kepada responden apakah Bapak Ibu menyukai gitu ya, tapi dalam hatinya tidak. Kalau face to face kita bisa ngerasain nih, oh getarannya kayaknya dia mungkin kurang happy. Getarannya mungkin atau ekspresi wajahnya mungkin kayaknya enggak nih gitu ya. Tapi ketika harus digantikan teknologi belum bisa menjawab itu semua. Nah, ini yang menjadi tantangan. Gitu sih kalau teknologi ya. Nah, menjawab tantangan itu gimana Mas? Terutama ini kan di satu sisi untuk teknologi sangat membantu untuk yang model metode yang kuantitatif nih. Betul. Karena dengan
daya hitung dan sebagainya akan lebih efektif. Betul. Tapi tantangannya justru di kualitatif ketika bagaimana membaca karakter orang, membaca perasaan orang, membaca macam-macam yang ada di dalam orang yang mungkin teknologi masih terbatas untuk bisa menganalisis. Nah, menghadapi tantangan itu, pendapat Marissa, apa yang perlu dilakukan oleh para aktor-aktor riset ini? Nah, ini memang masih PR yang belum tahu jawabannya nih. Okay. Secara teknologi sebenarnya luar biasa. Secara teknologi ini dari luar itu sudah banyak yang kita ajak meeting gitu ya. Jadi dari luar teknologinya bagus-bagus. Cuman memang tantangan sebetulnya ada di diri kita sendiri. Karena budaya kita itu orangnya mungkin sungkan, orangnya kurang ekspresif, introvert gitu. Sehingga perlu ada tambahan satu cara atas capturean otomatis ekspresi dan lain-lain itu yang akhirnya kita mengeluarkan satu kesimpulan. Nah, cara inilah yang kita perlu random kita lakukan terus-menerus yang mudah-mudahan ini menjadi satu benchmark gitu kali ya. Tapi jawabannya belum tahu nih. Mungkin nanti dari para ahli di anggota Perpi bisa memberikan pemikiran. Tapi kalau teknologi seperti AI atau kecerdasan buatan ini yang kadang-kadang bisa istilahnya bisa menyamai lah, menggantikan manusia lah untuk menganalisis dan sebagainya. Apakah menurut Mas Reza itu masa depan atau mungkin trennya nanti untuk teknologi yang kualitatif tadi ya, untuk membaca yang kualitatif itu ada di AI sebenarnya atau seperti apa? Bisa. Namanya AI itu kan machine learning. Dia akan mempelajari dari waktu ke waktu kan. Semakin kaya big datanya, semakin banyak yang dia olah, AI sangat bisa menggantikan. Cuman masalah waktu aja nih. Seberapa cepat, seberapa panjang, nah ini yang kita juga belum tahu sih. Nah, terus ini Mas, selain soal teknologi tadi atau digitalisasi di riset, tantangan lain yang selama ini mungkin menurut Mas Reza perlu segera ada solusinya di dunia riset kita nih. Secara umum ya Mas ya? Secara umum. Gimana? Secara umum tantangannya di talent. Talent ya? Talent. Oke. Industri marketing research ini waktu itu dibawa dari Amerika memang. Yang paling pertama tentu mungkin pernah dengar Nielsen gitu ya. Jadi terus kemudian tumbuh perusahaan kedua, ketiga, keempat, kemudian CEO-nya pun dari orang Indonesia. Jadi semakin terus kita mampu untuk keep up gitu ya. Namun ketika kita berpindah generasi, ini generasi sekarang, fresh graduate sekarang itu melihat profesi marketing research seperti kurang seksi. Meskipun ketika saya berbicara di kampus gitu ya, saya memberikan materi di kampus, saya tanya, kalau udah lulus pengen nyari kerja jadi apa? Saya pengen jadi data science. Data science. Apa bedanya sama marketing research? Cuman memang dulu terminologinya research eksekutif. Kalau perusahaan marketing research itu kita kalau buka lowongan iklan biasanya RE, research eksekutif. Tapi begitu kita tanya ke adik-adik kelas di kampus, tahu profesi research eksekutif nggak? Nggak tahu. Mau nggak di bidang itu? Nggak mau. Pengennya apa? Data science. Berarti ini memang masalah terminologi. Tapi sekali lagi kalau ditanya itu apakah hal sepele atau masalah serius, kita menyikapi secara serius karena ini menjadi tantangan kita untuk menciptakan kader-kader penerus. Gitu sih. Apalagi fungsi untuk data scientist atau tadi untuk riset ya Mas, riset di pemasaran juga sangat signifikan. Sangat signifikan, benar-benar. Nah, pandangan Mas terkait literasi dari mungkin brand ya atau company terkait dengan riset pemasaran yang selama ini juga digeluti oleh Perpi lah. Perusahaan riset yang tergabung dalam Perpi ini seperti apa? Seberapa besar sih literasi mereka untuk memanfaatkan riset pemasaran untuk tadi mencapai tujuan-tujuan dari pemasaran yang ingin dicapai? Kalau perusahaan multinasional nggak usah ditanya, literasinya udah luar biasa ya. Mungkin BUMN atau perusahaan nasional yang besar, awareness-nya sudah ada. Memang kita tahu semua, riset ini bukan hal yang murah. Bahkan riset terkesan bakar duit. Padahal sebetulnya bakar untuk sesuatu hal yang kita hindari kerugian di kemudian hari. Sebetulnya kan riset di situ ya. Nah, terkait tadi pertanyaannya Mas Sigit, literasi pemilik brand, mungkin kalau yang besar multinasional, aku jawab sih udah oke lah. Biasanya tantangan tinggal masalah seberapa willing mereka alokasikan budget gitu ya. Betul. Tapi kalau yang UKM, UMKM ya UKM sebenarnya ada menengahnya ya. Jadi kita sebut aja UMKM, mikro, kecil, menengah, masih PR sih. Karena mereka masih menganggap bahwa riset tidak berguna gitu. Jadi
mereka masih merasa intuisi mereka lebih tajam ketimbang hasil riset. Gitu. Ketimbang memanfaatkan data yang ada. Gitu. Padahal kita tahu intuisi itu kan sekumpulan dari fakta-fakta yang dikumpulkan di kepala dan pengalaman kan. Gitu. Mungkin di situ masih PR sih. Tapi beberapa member Perpi sih sedang berinovasi untuk menciptakan riset yang efisien, yang affordable untuk UKM. Ya semoga nanti kita bisa menghasilkan itu kali ya. Lalu terkait dengan ekstensi BRIN yang selama ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia, apakah ini akan mendukung juga untuk iklim dari riset sendiri di Indonesia? Nah ini menarik Mas Sigit. BRIN itu dibuat pemerintah untuk menjadi penopang R&D-nya negara kan. Dimana saat ini mungkin saya nggak bilang anggaran sedikit atau gimana, tapi BRIN ini sudah menunjukkan eksistensinya untuk memberikan kontribusi, rekomendasi atas hasil penelitian teknologi untuk supaya eksekutif di pemerintah bisa ngambil keputusan. Namun pandangan Perpi sendiri masih bikin riset kalau belum bisa diaplikasikan di masyarakat mungkin akan kurang efektif, bahkan tidak efisien juga. Lebih baik dari keterbatasan anggaran kita sinergi gitu ya. Jadi dan dari Perpi sendiri kita sudah pernah berkomunikasi sama BRIN, bagaimana hasil riset mereka applied untuk masyarakat, begitu juga kebalik aspirasi masyarakat mungkin ada sesuatu yang bisa kita rekomendasikan ke BRIN. Jadi kalau ditanya balik ke yang tadi bagaimana BRIN harusnya oke, dan tinggal bagaimana kita bisa bersinergi. Gitu. Terus Mas, menyambung dengan yang tadi bicara soal literasi ya, antara di kalangan merek atau mungkin company terhadap riset yang dilakukan Perpi, riset pemasaran lah. Itu kan sangat erat juga dengan bagaimana mereka bisa percaya atau tahu tujuannya, termasuk bagaimana kredibilitas sebuah riset itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, bagaimana upaya untuk menjaga kualitas dan kredibilitas riset itu sebenarnya apa sih khususnya untuk di lahan pemasaran dan sebagainya? Ini memang pertanyaan awal nih. Jadi kenapa Perpi lahir sebetulnya motivasinya salah satunya itu. Bagaimana kita secara bersama-sama anggota Perpi berkomunikasi dan berkumpul ini untuk menjaga itu. Bikin perusahaan riset itu bukan sulit kok Mas. Mau modal uang berapa? 50 juta jadi kita bikin perusahaan riset. Cuman memang menjaga kualitas dan kredibilitas tadi itu yang sulit. Nah, di Perpi kita menerapkan 2 sistem. Yang satu adalah sistem untuk saling cek antar sesama anggota, responden seperti apa yang di capture. Yang kedua kualitas interviewernya. Karena riset kalau yang masuk sampah, yang keluar sampah juga. Meskipun yang analisa profesor, doktor, kalau yang masuknya udah salah, salah aja. Tapi kita menjaga yang masuk ini proper gitu. Nah, untuk data yang masuk ini benar, ini ada 2 kan kemungkinannya. Respondennya memang benar responden, bukan hantu, bukan apapun itu gitu ya. Yang kedua yang menanyakan interviewernya juga. Ini kita gunakan sistem untuk saling cek antar sesama anggota. Jadi kalau ada yang blacklist biasanya kita udah tangkap duluan. Nah, dari situ kalau yang bukan anggota Perpi nggak bisa akses. Jadi disitulah upaya kita untuk jaga kualitas. Nah, untuk edukasi ke mungkin para marketer ya, para mereka yang pengen mengembangkan produk, mengembangkan mungkin marketing campaign juga yang lebih efektif, tepat sasaran, itu kan juga butuh data dan riset. Edukasi ke mereka seperti apa, Pak? Edukasi untuk mereka yang pertama untuk melakukan satu development itu investasi tidak murah. Kalau udah investasi tentu bicara mitigasi risiko. Nah, salah satu mitigasi risiko yang paling tepat di awal itu ya sebetulnya please do research atau feasibility study atau apapun bahasanya yang proper, tepat, efisien, mungkin itu sih. Oke. Terus terakhir Mas, untuk sampai akhir tahun 2022 nih, apa yang ingin dicapai oleh Perpi sendiri? Yang kami harapkan sebetulnya industri ini ya tetap meningkat, karena tahun kemarin kita sudah membuktikan tahun kedua pandemi kita tetap growth. Tahun ini kita berharap balik normal, kemudian kita siap dengan teknologi-teknologi dan inovasi baru untuk ke depannya. Oke, ya. Oke.
Reza, terima kasih. Sayangnya waktu sudah di ujung waktu ya, sudah mau berakhir dan kita harus mengakhirinya. Namun sebelum kita tutup, saya persilakan Mas Reza untuk memberikan closing statement singkat aja. Baik, untuk marketeers mungkin ya, jadi saya menyampaikan titipan untuk teman-teman gitu bahwa riset ini sangat berguna. Riset ini bukanlah satu hal yang sifatnya buang uang, namun riset ini bisa menjadi salah satu alat ukur untuk memitigasi risiko investasi apapun gitu ya dalam bisnis, untuk investasi produk dan lain-lain. Tentu dengan cara kita mulai melek riset. Jadi melek riset ini melek data ini melek metodologi dan lain-lain. Mungkin itu titipan saya untuk teman-teman semua. Marketeers, demikian akhir bincang-bincang kita bersama Mas Reza dari Perpi. Saya Sigit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di trending, trend and marketing, dan selamat sore.